Etika lingkungan hidup. Alam yang indah dan lestari adalah suatu dambaan umat manusia. Alam yang indah dan lestari merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia dan segala lapisan kehidupan yang ada di dalamnya. Namun, kenyataan memperlihatkan bahwa alam sudah diambang kepunahan oleh ulah manusia sendiri. Dalam materi ini kita disadarkan untuk memikirkan dan mencari solusinya demi menyelamatkan keindahan alam kita ini. 1. Human-centered ethic atau antroposentrisme. Antroposentrisme berasal dari kata anthropos yang berarti manusia. Adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebajikan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Alam dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan demikian, alam dilihat tidak mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Alam dipandang dan diperlakukan hanya sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia. 2. Animal-centered ethic atau animal-centrisme. Pandangan ini beranggapan bahwa bukan hanya manusia yang pantas mendapat pertimbangan moral, melainkan juga dunia hewan. Perhatian moral tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup seluruh dunia hewan. Sebagai contoh kerusakan lingkungan hidup dengan cara menebang hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, dengan sendirinya ikut mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk hidup lain di sekitarnya. 3. Life-centered ethic atau biosentrisme. Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, terlepas dari kepentingan manusia. Teori ini memberi bobot dan pertimbangan moral yang sama kepada semua makhluk hidup. Di sini dituntut bahwa alam dan segala kehidupan yang terkandung di dalamnya haruslah masuk dalam pertimbangan dan kepedulian moral. Manusia tidak mengorbankan kehidupan lainnya begitu saja atas dasar pemahaman bahwa alam dan segala isinya tidak bernilai dalam dirinya sendiri. 4. Deep environmental ethic atau ekosentrisme. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa secara ekologis, baik makhluk hidup maupun benda-benda abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Air di sungai yang termasuk abiotik sangat menentukan bagi kehidupan yang ada di dalamnya. Udara juga, walau tidak termasuk makhluk hidup, namun sangat menentukan bagi kelanjutan seluruh makhluk hidup. Teori biosentrisme memusatkan perhatian pada keseluruhan yang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kehidupan yang ada pada setiap makhluk. Ekosentrisme mengajak adanya kepedulian moral terhadap komunitas ekologis. B. Mengembangkan paham yang tepat tentang lingkungan. 1. Teori-teori etika lingkungan. A. Teori antroposentrisme. Walaupun bersifat egois, namun tetap menuntut kesediaan manusia untuk memelihara lingkungan, karena lingkungan yang baik sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 2. Depth ekologi dan pengembangannya. Teori depth ekologi dipopulerkan oleh Arne Naess, yang dasar filosofinya tentang lingkungan hidup sebagai ekosofi, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian,
manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan dan kesaling tergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai sebuah rumah tangga. C. Tanggung jawab moral dan perubahan sikap. 1. Dasar bagi perubahan sikap. Berbagai sorotan yang timbul akibat kerusakan lingkungan hidup oleh manusia telah menumbuhkan dalam diri manusia kesadaran akan penting dan mendesaknya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. A. Dampak nyata dari teori etika lingkungan hidup. Dasar pertama bagi perubahan sikap adalah kesadaran manusia akan dampak nyata dari teori etika lingkungan hidup, terutama teori yang berbau antroposentrisme. Teori ini telah menyebabkan penguasaan manusia secara eksploitatif terhadap alam, yang telah mengakibatkan kerusakan serius pada alam. Akibat dari semuanya itu adalah bencana besar bagi manusia, baik yang hidup sekarang ini maupun generasi yang akan datang. B. Nilai ontologis secara segala ciptaan. Depth ekologi telah membawa perubahan paradigma secara mendasar dan revolusioner, mencakup perubahan cara pandang, nilai, perilaku, atau gaya hidup yang semakin selaras dengan alam. Depth ekologi menumbuhkan kesadaran yang tinggi pada manusia, bahkan mendorong adanya revolusi kesadaran dalam masyarakat, antara lain menyangkut perubahan konsep nilai. Manusia harus mengakui adanya nilai yang lebih tinggi dari itu, yakni nilai ontologis segenap ciptaan. Nilai yang dimaksud tidak hanya terbatas pada nilai manusiawi, tetapi juga mencakup nilai makhluk infrahuman, karena mereka itu harus diakui mempunyai nilai intrinsik sendiri. Berkaitan dengan krisis lingkungan hidup, depth ekologi mengusulkan proses transformasi yang radikal dalam cara pikir, cara pandang, dan cara tindak dari manusia. Segenap ciptaan Tuhan memiliki nilai intrinsik, nilai dalam diri sendiri, dan berhak untuk hidup dan berkembang. Di dalam diri manusia harus tumbuh dan berkembang sikap dasar menghargai dan menghormati makhluk ciptaan Tuhan. 2. Acuan tanggung jawab. A. Kebutuhan biosfer. Depth ekologi memperlihatkan dengan jelas bahwa dimensi saling terkait dan saling tergantung merupakan kekhasan keberadaan tiap makhluk di bumi ini. Ada hubungan yang berlangsung terus-menerus antara manusia, makhluk hidup lain, dan segala unsur yang ditemukan dalam alam semesta. Depth ekologi mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa dan bukan pula pusat alam semesta. Manusia dipandang sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sebenarnya tidak berhak mengancam dan meniadakan keberadaan ciptaan lain. B. Hak generasi yang akan datang. Apa yang dilakukan manusia sekarang ini, pengaruhnya bukan hanya dirasakan oleh manusia zaman sekarang, melainkan lebih besar lagi dirasakan oleh generasi yang akan datang. Sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, generasi mendatang juga memiliki hak yang sama dengan kita untuk lingkungan hidup yang indah, lestari, dan berdaya hidup. Yang ketiga, sikap manusia beriman atau Kristen.
Terhadap ciptaan subpersonal, segala makhluk ciptaan seharusnya manusia bersikap menghargai dan memperlakukannya sesuai dengan nilai yang terdapat dalam makhluk ciptaan. Mengingat semua manusia berkodrat sosial, maka kebanyakan tindakan manusiawi dengan segala ciptaan subpersonal. Berikutnya, terhadap makhluk tak berbudi. Manusia menyadari diri sebagai makhluk ciptaan yang secitra dengan Tuhan. Menghadapi ciptaan lain, manusia seharusnya menampakkan wajah dan sikap Tuhan terhadap ciptaan. Sebagai manusia co-kreator, sesuai dengan misi penciptaannya, manusia bekerja sama dengan Tuhan untuk menyempurnakan karyanya. Tentu manusia bertanggung jawab atas hidup dan perkembangan makhluk ciptaan lain. Manusia tidak seperti serigala yang harus menghabiskan mangsanya. Yang kedua, manusia sebagai citra Tuhan dan kreatornya harus mengenal beberapa norma dan dasar moral. Manusia mengambil sikap yang tidak bertentangan dengan kehendak pencipta, tetapi memandang dan bersikap penciptaan terhadap makhluk ciptaan lain. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas sikap dan tindakan terhadap jagat raya. Kuasa manusia atas makhluk ciptaan manusia tidak hanya menunjukkan superioritas manusia atas mereka, melainkan kuasa itu menunjukkan pada tanggung jawab manusia terhadap makhluk ciptaan lain. Tuhan telah mengangkat manusia menjadi pemelihara. Yang keempat, manusia mendapat hak dari Tuhan untuk memanfaatkan makhluk ciptaan lain demi kelangsungan dan perkembangan hidup mereka. Kejadian bab 1 ayat 29. Hanya manusia harus tahu batas dalam menggunakan sumber-sumber alam ini.